PBB beri hukuman ke Israel setelah jadikan 2022 tahun yang mengenaskan bagi Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB marah atas peningkatan serangan pemukim dan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Tahun ini saja lebih dari 100 warga Palestina telah dihabisi di tepi barat yang diduduki, termasuk anak-anak dan juga perempuan, mengakibatkan tahun 2022 ini menjadi tahun paling mengerikan bagi warga Palestina sejak tahun 2005 menurut PBB. Kami mengingatkan Israel bahwa sambil menunggu pembongkaran pendudukan yang melanggar hukum, warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina harus diperlakukan sebagai orang yang dilindungi, bukan musuh atau teroris, kata para ahli dalam sebuah pernyataannya. Mereka menuntut Israel memastikan perlindungan keamanan dan juga kesejahteraan rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukannya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Pemukim Israel bersenjata dan bertopeng menyerang warga Palestina di rumah mereka, menyerang anak-anak dalam perjalanan ke sekolah, menghancurkan properti, dan membakar kebun zaitun dan meneror seluruh komunitas tanpa hukuman, tambah para ahli. Pernyataan itu mencatat bahwa 2022 adalah tahun ke-6 dari peningkatan tahun berturut-turut dalam jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat yang diduduki. Peringatan itu muncul setelah seorang anak perempuan berusia 16 tahun dihabisi oleh penembak Israel pada Minggu di Jenin, sebelah utara tepi barat. Zana Zakarnah ditemukan dihabisi di atap rumahnya setelah penembak Israel menargetkan dan menghabisi dirinya ketika berada di sana. Bukti mengganggu bahwa pasukan Israel sering memfasilitasi, mendukung, dan berpartisipasi dalam serangan pemukim membuat sulit untuk membedakan antara pemukim Israel dan kekerasan negara, kata para ahli. Impunitas yang satu ini diperkuat oleh impunitas yang lain. Hukum hak asasi manusia internasional hanya mengizinkan penggunaan senjata api oleh pasukan keamanan negara terhadap individu yang mengancam jiwa atau cedera serius. Penggunaan kekuatan mematikan sebagai upaya pertama dan bukan upaya terakhir oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina yang tidak menunjukkan ancaman langsung terhadap nyawa atau cedera serius. Dapat menjadi eksekusi di luar hukum, pelanggaran hak untuk hidup, dan menghabisi seseorang disengaja yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa keempat dan Statwa Roma, tambah pernyataan itu. Telah terjadi peningkatan serangan Israel di tepi barat selama beberapa bulan terakhir, ditambah dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim yang bahkan kadang-kadang berbalik melawan pasukan Israel. Para ahli PBB menyimpulkan pernyataan mereka dengan menyerukan pasukan Israel untuk mendamaikan aturan keterlibatan mereka dengan hukum internasional dan menangani impunitas dalam barisan mereka dengan menyelidiki semua kematian di tangan pasukan dan juga pemukim Israel. Atas apa yang dilakukan oleh pasukan Israel ini, PBB memutuskan untuk memberikan hukuman dan mengusir ribuan warga Zionis yang berada di pemukiman ilegal. PBB sepakat peringati 75 tahun tragedi Nakba Palestina, Israel meradang. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk mengadopsi resolusi untuk memperingati 75 tahun tragedi Nakba Palestina. Keputusan itu pun membuat Israel meradang dan mengecam keras resolusi tersebut. Sebanyak 90 negara menyetujui resolusi tersebut dan 30 menentangnya, serta 47 lainnya memilih abstain. Dikutip dari Middle East Eye, resolusi tersebut merupakan satu dari 5 resolusi PBB terkait Palestina dan Israel yang dihasilkan melalui pengambilan suara di New York, Amerika Serikat. PBB juga melakukan pemungutan suara untuk menamakan program latihan jurnalistik dengan nama Shirin Abu Akleh, jurnalis Palestina yang tewas terbunuh oleh pasukan Israel saat pengepungan tepi barat. Resolusi lain yang diadopsi menyerukan penghentian semua kegiatan pemukiman, penyitaan tanah dan penghancuran rumah, pembebasan tahanan dan diakhirnya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.
Sebuah resolusi akhir menyerukan Israel untuk membatalkan kontrolnya atas wilayah pendudukan dataran tinggi Golan. Resolusi Nakba termasuk menyelenggarakan acara level tinggi di Majelis Umum. Malapetaka Nakba adalah nama yang diberikan rakyat Palestina atas pembantaian dan pengusiran paksa yang mereka rasakan di tangan milisi Zionis Israel. Peristiwa itu juga disebut sebagai awal pembentukan negara Israel. Pembantaian terjadi di desa Palestina saat milisi Zionis melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga yang tidak bersenjata dan menguburkannya secara massal. Diperkirakan sekitar 15.000 warga Palestina tewas, 750.000 lainnya harus lari dari rumah mereka dan hidup sebagai pengungsi. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam tindakan tersebut, juga bertanya kepada para delegasi, apa yang akan Anda katakan jika komunitas internasional merayakan pembentukan negara Anda sebagai bencana? Sangat memalukan. Ia mengatakan disetujuinya resolusi Nakba akan menjegal setiap kesepakatan damai antara Israel dan otoritas Palestina. Majelis Umum PBB meminta Israel mengambil langkah segera untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan menerapkan resolusi PBB sepenuhnya pada pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Pemungutan suara Majelis Umum PBB dilakukan 1496 pada Desember tanggal 7 2022. Israel, Kanada, Mikronesia, Palau, Amerika Serikat, dan Liberia menentang resolusi tersebut, sementara 26 negara lainnya setuju. Di antara ketentuan-ketentuan lainnya, draft resolusi menyerukan langkah-langkah segera menuju implementasi penuh resolusi di Timur Tengah yang diadopsi oleh Perjanjian Non-Proliferasi 1995. Komponen utama dari kesepakatan paket yang diadopsi dalam perjanjian itu menyerukan pembentukan zona bebas senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah, termasuk sistem pengirimannya. Badan Dunia bersikeras Israel harus menyetujui perjanjian tanpa penundaan lebih lanjut dan tidak mengembangkan, memproduksi, menguji, atau memperoleh senjata nuklir untuk meninggalkan kepemilikan mereka dan untuk menempatkan semua fasilitas nuklirnya yang dia tidak dijaga di bawah Badan Energi Atom Internasional dengan cakupan penuh perlindungan. Kepemilikan senjata nuklir Israel adalah rahasia umum. Meskipun secara luas diyakini memiliki persediaan senjata nuklir, negara apartheid tidak mengakui atau menyangkal keberadaan persenjataan nuklirnya. Israel bukan pihak dalam perjanjian non-proliferasi dan belum menerima perlindungan IAEA pada beberapa kegiatan nuklir utamanya. Negara-negara barat pada umumnya mentolerir kebijakan ambiguitas nuklir Israel meskipun ada ancaman yang ditimbulkan terhadap wilayah tersebut. Resolusi PBB menganggap Israel memiliki senjata semacam itu dan menyerukannya menyetujui perjanjian non-proliferasi.